Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami kembali bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan, dan kami bersyukur bahwa firman-Mu itu adalah yang memberikan kekuatan kepada kami dan pengharapan kepada kami. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang memberi pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kami, yang hari ini kami akan belajar darinya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya berkat Tuhan diturunkan di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, apa kabar hari ini? Semuanya baik? Amin ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah tanggal 3 Mei tahun 2020. Kita boleh berjumpa kembali di acara kita Firman Online ini ya. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan mengangkat Alkitab kita. Kita sama-sama katakan bersama dengan saya. 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai pengaruh kebangkitan Yesus bagi kita. Bagian yang kedua ya. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang bagaimana kebangkitan Yesus sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Ayat firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Tapi kita akan membaca ayat 25 dan ayat 24 dan ayat 25 ya. Mari kita sama-sama bacakan. Ayat 24 dan 25, 1, 2, 3. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Kalimat yang terakhir saya bacakan sekali lagi. Dikatakan yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus yang diserahkan artinya Yesus yang dianiaya, yang disalibkan sampai dia mati, kemudian dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita. Hari ini tujuan pembahasan kita adalah untuk menerangkan tentang dampak kebangkitan Kristus bagi kita, bagi saudara dan bagi saya. Ya. Saya ingin menerangkan hal ini karena ini sangat penting sekali di dalam iman kekristenan kita. Jadi Tuhan bukan hanya mengampuni saudara, tapi Tuhan juga membenarkan saudara. Ya, membenarkan kita semua. Apa beda pengampunan dengan pembenaran? Nah, di dalam pembahasan ini nanti saya akan menerangkan apa sih perbedaan pengampunan dan pembenaran. Ya. Mari kita akan lihat di dalam tujuan pembahasan firman Tuhan, di dalam bagian yang kedua pembahasan firman Tuhan, yaitu saudara-saudara, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kebangkitan Kristus itu mempunyai dampak, pertama bagi kita adalah menghidupkan rohani kita. Ya, pastikan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan rohaninya, sudah dihidupkan rohnya. Seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, tetapi telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayatnya banyak sekali yang menerangkan bagaimana kebangkitan Kristus ini telah menghidupkan kita menjadi manusia yang baru. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan melihat bagian B
Bagian A-nya adalah Kristus bangkit menghidupkan roh kita. Bagian B, Kristus bangkit dan membenarkan kita. Dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25 yang tadi kita sudah baca, yang mengatakan yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Wow, luar biasa ya. Mari kita akan membahas tentang apa itu makna pembenaran ini ya. Nah, saudara, di dalam surat Roma pasal yang keempat, Rasul Paulus menggunakan ilustrasi kisah nyata dari perjanjian lama untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah dari orang-orang pada waktu itu. Ya, pemikiran apa yang salah pada mereka? Pemikiran yang salah pada mereka adalah bahwa manusia bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Nah, ini yang ingin diluruskan oleh Rasul Paulus. Mungkin juga sampai pada saat ini manusia mempunyai satu pemikiran bahwa kami bisa diselamatkan atau aku bisa diselamatkan karena berbuat baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembahasan ini kita akan diberitahu oleh Tuhan mengenai apa itu makna pengampunan dan pembenaran. Saya memberikan ilustrasi sedikit ya mengenai apa itu pengampunan. Misalnya begini saudara, ya. Contohnya misalnya ada seorang yang bernama AB. Ini bukan inisial ya, nama AB, namanya AB. Ya. Dia diberi satu kepercayaan oleh sebuah perusahaan yang besar untuk memimpin perusahaan ini. AB ini dipercaya penuh oleh sang bos, sang majikan untuk memimpin perusahaan. Wow, perusahaan berjalan bagus, perusahaan lancar, tapi sayang, satu saat ketahuan bahwa si AB yang diberi kepercayaan oleh bos ini, dia melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran. Ya, dia menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan pribadinya. Dan ketika sang majikan tahu, oh si AB ini salah, majikan ini begitu marah. Ya, lalu majikan ini berkata kepada AB ini, karena kamu salah, kamu harus diajukan ke pengadilan, kamu harus dihukum. Kamu telah merugikan perusahaanku. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, lalu si AB ini dia memohon kepada sang bos. Dia berkata, bos, tolong bos, ampuni saya bos. Ya, saya janji bos tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, si AB ini sambil menangis dia meminta ampun ya supaya kesalahannya itu diampuni oleh majikannya dan jangan sampai dia dibawa ke pengadilan. Ternyata si bos ini baik hati. Dia berkata, oke, saya ampuni segala kesalahanmu. Tapi saya tidak bisa membenarkan kamu bekerja kembali di tempat ini. Silakan kamu keluar. Nah, saudara-saudara, ini artinya si AB ini diampuni oleh si bos. Tapi dia tidak dibenarkan untuk kembali bekerja di perusahaan itu. Nah, lalu si AB itu bilang begini sama bosnya, bos, ini masa-masa yang sulit bos, cari kerjaan di mana-mana sulit. Tolonglah bos, terima saya kembali, ya. Supaya saya bisa bekerja kembali di perusahaan Anda. Tolong bos, apapun kerjaannya saya terima dah. Jadi apapun saya mau, pokoknya jangan sampai saya tidak punya pekerjaan. Nah saudara-saudara, si bos ini rupanya baik hati, ya. Lalu ya berpikir ya, masa-masa sekarang banyak orang di PHK, dan kalau ini di PHK juga kasihan, bagaimana nanti keluarganya bisa punya makanan.
Lalu bos yang murah hati ini berkata kepada si AB, "Oke, kamu terima kembali bekerja di perusahaan ini, dan saya ingatkan jangan berbuat salah lagi, jangan berbuat dosa lagi. Silahkan pimpin lagi perusahaan ini." Nah, saudara-saudara, ketika si bos itu berkata, "Oke, kembali, silahkan pimpin perusahaan ini." Itu namanya si AB ini bukan cuma diampuni, tapi dia dibenarkan. Ya, cuma yang menjadi pertanyaan, kalau ada sang karyawan, orang kepercayaan berbuat seperti itu, kira-kira bos mana yang mau menerima kembali? Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagai ilustrasi saja, bahwa sebetulnya keadaan kita adalah seperti AB itu. Bahwa tanpa kita sadari, jalan hidup kita telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Jalan hidup kita telah jauh dari Tuhan. Kita telah merugikan Tuhan dengan kehidupan kita yang sia-sia, dengan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kita tidak berpikir tentang Tuhan saja, itu sudah cukup bagi Tuhan. Sebetulnya kita merugikan Tuhan. Jangan sudah pikir saya tidak merugikan kok, saya berbuat baik, saya tidak berbuat sesuatu yang jahat, saya berbuat baik. Tidak, saudara. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kepada anugerah Tuhan, sebetulnya kita sudah merugikan Tuhan. Nah, karena itu saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bukan saja diampuni dosa-dosa kita, tapi kita dikembalikan posisi kita, kedudukan kita, bahkan kita diangkat oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Jadi Tuhan bukan hanya mengampuni kita, tapi Tuhan mau membenarkan kita. Nah, bagaimana proses pembenaran itu terjadi? Baik, kita akan melihat, saudara, dari surat Roma pasal yang keempat ini. Di sini Rasul Paulus mengambil kisah nyata sebagai ilustrasi tentang bagaimana pembenaran itu terjadi dari surat Roma pasal yang keempat. Bagian pertama di situ ada disebut Abraham. Saya tulis sebagai tokoh pertama, tokoh Abraham. Ya, Roma pasal yang keempat. Saya akan bacakan Roma pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 8. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud yang menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah karena bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Oke, bagian pertama dari tokoh Abraham ini, di sini disebutkan bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Tapi Abraham itu dibenarkan karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu dikatakan di dalam surat Roma pasal yang keempat ini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan itu ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan kepada Abraham, padanya sebagai kebenaran. Nah, apa itu iman Abraham?
Apa itu kepercayaan Abraham seperti apa, saudara? Itu dituliskan di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan ya. Roma pasal 4, 17 sampai 22. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kita tahu mulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, kalau kita membaca Alkitab kita, disitulah mulai perjalanan iman Abraham. Ya, dia keluar dari Ur Kasdim, kemudian dia mengembara sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu itu, ya, dia tidak punya keturunan. Abraham dan Sarah meninggalkan Ur Kasdim, kemudian dia mengembara sampai di tanah Kanaan, tapi waktu itu belum menjadi miliknya. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi berkat, akan menguasai bumi. Lihat, ini janji yang luar biasa, saudara-saudara. Tapi Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Ya, dia harus meninggalkan adat istiadat yang lama. Dia harus meninggalkan penyembahannya yang lama. Dia harus berjalan dengan iman. Dia harus percaya kepada Tuhan. Nah, dari situ kita membaca Alkitab. Saudara-saudaraku, yang dikatakan bahwa Abraham percaya kepada kebangkitan. Dan itu dibuktikan ketika di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya Ishak di Gunung Moria, ya, untuk dipersembahkan menjadi korban. Pada waktu itu hanya ada satu di dalam pikiran Abraham, bahwa Tuhan Allah yang telah memberi Ishak kepadanya, dan kalau toh ini harus dikorbankan, maka dia percaya Tuhan juga sanggup membangkitkan anaknya dari kematian. Nah, saudaraku, ini iman Abraham. Kemudian saudaraku, iman itu disertai dengan pengharapan. Oh, tidak gampang saudara untuk melihat atau mempunyai pengharapan seperti Abraham. Apalagi ketika dia melihat kondisi dirinya yang dikatakan dia sudah lanjut usianya dan rahim Sarah juga sudah tertutup. Tapi dikatakan bahwa iman Abraham itu tidak melihat kepada kondisi dirinya, tapi dia melihat kepada Dia yang berjanji, kepada Tuhan yang berjanji. Dari situ imannya timbul, pengharapannya kepada Tuhan muncul dan semakin teguh. Dan dikatakan dia tidak goyah, tidak goyah. Luar biasa. Inilah iman Abraham. Inilah kepercayaan Abraham. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan membenarkan Abraham. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Abraham itu bukan orang yang sempurna, tapi Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam surat Roma pasal yang keempat, Rasul Paulus ingin meluruskan bahwa untuk menjadi keturunan Abraham tidak harus menjadi sempurna seperti Abraham, karena Abraham pun dia mengalami banyak pergumulan di dalam perjalanan imannya.
Bagian A tadi menyatakan kepada kita bahwa Abraham dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan baik. Bagian B, Abraham dibenarkan bukan karena dia sudah bersunat. Dalam Roma pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat-ayat ini. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum bersunat. Amin. Nah, bagian B, Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena dia sudah bersunat. Jadi waktu Abraham menerima janji Tuhan, Tuhan berkata, kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Itu di dalam Keluaran Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Lalu dengan berjalannya waktu, Abraham sempat bimbang. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-15, Abraham sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan biarlah hambaku Eliezer ini yang menjadi Tuhan nanti atas hartaku ini. Dia saja yang akan memegang janji itu. Tuhan berkata tidak. Ya, tidak. Terhadap keturunanmu lah nanti. Anakmu, anak dari dirimu sendiri, itulah yang akan menjadi waris dari janji itu. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-15 itulah yang tadi kita sudah membacakannya. Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu dibenarkan. Seperti itulah. Nah, saudara, kemudian pasal yang ke-17, disitulah Abraham baru disunat. Ya, nah, jarak waktu antara kitab Kejadian pasal yang ke-15 sampai kitab Kejadian pasal yang ke-17 itu jaraknya kira-kira ada 15 tahun. Jadi cukup lama ya. Nah, cukup lama, 15 tahun. Jadi Abraham dibenarkan lebih dulu, bukan karena dia sudah bersunat, tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, ini bagian B. Kemudian yang bagian C, ya. Sebelumnya saya bacakan dulu Galatia pasal yang ke-6 ayat 15. Ini ada kata-kata seperti ini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi di hadapan Tuhan sekarang, saudara-saudara, bahwa yang penting itu bukan sunat lahiriah. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu bahwa yang penting itulah sunat di dalam hati. Yaitu kita menanggalkan segala keinginan-keinginan dosa kita. Dan kita saudara-saudaraku sekarang mengikuti perintah Tuhan. Yang disebut oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Yang itu dikatakan lebih penting daripada sunat. Apalah artinya sunat? Tapi kalau hatinya jahat, hatinya penuh dengan iri, hatinya penuh dengan kebencian. Ya, hatinya ingin mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Apalah artinya sunat? Apalagi saudara ada keinginan untuk membunuh orang lain. Nah, Tuhan berkata enggak ada artinya itu. Yang berarti adalah kalau hidupmu diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Bagian C, Abraham dibenarkan bukan karena Taurat. Ada tertulis di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 17. Saya bacakan ya, ayat 13 sampai 17.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, jadi pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan berjaya di muka bumi, kamu akan diberkati dan menjadi berkat. Itu belum ada hukum Taurat. Ya. Dikatakan itu berdasarkan anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, jadi kapan hukum Taurat itu ada? Hukum Taurat itu kan diberikan melalui Nabi Musa. Dari Abraham sampai Nabi Musa, sampai hukum Taurat itu diterima oleh orang Israel, itu ada jarak waktu yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 720 tahun, kurang lebih ya, 720 tahun. Jadi dari Abraham sampai Musa menerima 10 hukum Taurat itu adalah kurang lebih 720 tahun. Jangka waktu yang panjang. Maka Tuhan berkata, jadi Abraham itu menerima janji-janji itu bukan karena hukum Taurat, bukan. Karena anugerah. Ya. Bukan karena sudah sempurna, enggak juga. Nah, saudara, kemudian mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat dan apa gunanya hukum Taurat? Mari kita lihat, saudara, dalam surat Galatia pasal yang ke-3, ayat yang ke-23 sampai 29. Surat Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Saya bacakan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah penguasaan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saudara, apa kegunaan hukum Taurat? Secara singkat saya kasih keterangan di sini bahwa pertama hukum Taurat itu sebagai pembatas, pagar pembatas untuk kita dapat melakukan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum Taurat memberikan batasan-batasan. Kemudian saudaraku, di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa hukum Taurat itu sebagai penuntun yang membimbing. Yang minggu lalu saya sudah katakan bahwa hukum Taurat itu diberikan supaya manusia sadar bahwa dia berdosa dan membutuhkan juru selamat. Karena Taurat tidak bisa mengampuni dosa. Ya. Di dalam hukum Taurat yang adalah mata ganti mata. Ya, jadi kalau orang melakukan pelanggaran sampai orang lain
matanya buta, maka dia harus dibutakan juga matanya seperti itu ya. Gigi ganti gigi, dikatakan seperti itu. Tidak ada pengampunan. Jadi melalui hukum Taurat itu orang dipimpin supaya sadar, oh ya saya ini butuh penolong, juru selamat yang bisa mengampuni saya. Nah kemudian dikatakan bahwa sebagai pemimpin, sebagai penuntun itu sampai kita sadar akan posisi kita sebagai anak-anak Allah. Supaya ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita menjadi orang yang dewasa rohani. Dan kemudian dikatakan dalam ayat terakhir, ayat 29, kita berhak atas janji-janji Allah. Luar biasa bukan? Nah saudara, ini yang Rasul Paulus ingin luruskan, bahwa semata-mata karena anugerah Tuhan, karena iman kepada Tuhan, Abraham itu menerima janji-janji Tuhan. Bukan karena dia sudah berbuat baik, bukan karena dia sudah disunat, dan bukan juga karena hukum Taurat, tapi karena anugerah Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua, kita tahu bahwa orang-orang Israel sangat menghormati kedua tokoh ini. Tokoh Abraham maupun tokoh yang kedua yaitu Daud. Daud dianggap sebagai pemimpin yang sangat sukses, berhasil. Raja yang luar biasa hebatnya. Tapi kita tahu bahwa Daud juga dibenarkan karena iman. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi di dalam di dalam surat Roma pasal yang keempat, sudah kita bacakan dalam ayat yang ke-6, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah saudara-saudara, ini adalah kutipan dari kitab Mazmur pasal yang ke-32, ayat 1 dan ayat 2. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Kenapa begitu saudara? Karena kita tahu di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, Daud pernah melakukan suatu pelanggaran, suatu dosa yang besar saudara. Dia mengambil istri Uria yang bernama Betseba. Dia melakukan dosa dengan istri Uria ini. Dia berzina dengan istri Uria. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu. Dia juga menjadi pembunuh dari suami Betseba ini. Uria dibunuhnya. Meskipun tidak pakai tangannya. Tapi dia menaruh Uria dengan sengaja. Ditaruh di garis depan peperangan. Bahkan di tempat yang sangat berbahaya. Yang di situ kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 11. Ya, Daud membunuh Uria dengan tangan orang lain. Nah saudara, menurut hukum Taurat, karena Daud ini hidup di dalam zaman Taurat. Kesalahan Daud ini akan membuat Daud seharusnya dirajam pakai batu sampai mati. Tapi ketika Daud ditegur oleh Yonatan dan dia betul-betul bertobat, saudara-saudara. Lalu Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Meskipun hukum Taurat mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti Daud ini harus dirajam sampai mati. Tapi Daud terlepas dari hukuman itu saudara. Makanya dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang ditutupi pelanggarannya. Kemudian saudaraku, pemazmur Daud juga menuliskan di dalam kitab Mazmur 103 mengenai pembenaran ini dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Saudara-saudaraku, ketika Daud, saudaraku, sudah diampuni oleh Tuhan segala pelanggarannya, dia memberikan satu ilustrasi yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Dan ketika Tuhan menjauhkan kita dari dosa-dosa kita, dikatakan seperti timur dari barat. Demikian juga dijauhkannya segala dosa-dosa kita. Timur dan barat itu tidak akan pernah bertemu. Saudara-saudara, demikian juga dosa-dosa kita telah dilemparkannya jauh, sejauh timur dari barat. Nah, jadi kita melihat di sini, Daud dibenarkan oleh Tuhan karena iman, karena dia percaya dan berdasarkan anugerah Tuhan. Ya, sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah tentang kita. Tadi bagian pertama berbicara tentang Abraham yang mendapat kasih karunia Tuhan karena dia percaya dan kemudian Tuhan berkata hal itu dianggap sebagai kebenaran. Kemudian kepada Daud, ya, kepada Daud karena Daud juga percaya kepada Tuhan, maka dia mendapat suatu anugerah pengampunan dosa. Nah, sekarang bagian 3 adalah kita. Lalu kita mungkin bertanya, apa hubungan antara kita dengan Abraham? Atau apa hubungannya antara kita dengan Daud? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang keempat ini bukan hanya berbicara tentang Abraham, bukan bicara tentang Daud, tapi juga berbicara tentang kita. Yang tertulis di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan ya, Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Roma pasal yang keempat ini sekarang bagian terakhir berbicara tentang saudara dan saya. Dan di sini ditegaskan kembali bahwa karena kita percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, maka dikatakan kepada kita juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, jadi untuk mendapat anugerah Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat Abraham maupun Daud. Tapi sebetulnya kalau kita merenungkan, sebetulnya kita tidak bisa berharap dari jalur Abraham. Kita tidak ada garis keturunan dari Abraham secara jasmani. Kita juga nggak ada garis keturunan dari Daud. Daud adalah raja, ya, raja Israel. Siapa kita? Kita bukan keturunan dari Daud. Jadi dari kedua tokoh, yaitu Abraham maupun Daud, saudara dan saya tidak bisa berharap banyak. Tetapi Alkitab menulis kepada kita, memberitahu kepada saudara dan saya, melalui Yesus Kristus yang dibangkitkan
dari kematian, maka pembenaran itu terjadi bagi saya dan bagi saudara. Artinya Tuhan mau menerima saudara apa adanya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, semua dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Semua pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, kebangkitannya itu membenarkan kita. Artinya menerima kita kembali seperti tidak pernah berbuat dosa. Ini bukan pekerjaan manusia, ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita mau percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Maka kita bukan hanya diampuni dosa kita, tapi saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak lagi ingat-ingat dosa kita masa lalu. Banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri karena dia sudah melakukan satu pelanggaran di masa lalunya. Lalu dia teringat terus. Tapi hari ini ada kabar baik bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menggantikan dosa kita. Dia bangkit kembali. Dan mau mengampuni kita, bahkan menerima kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan membaca penutupnya dari Roma pasal yang keempat, 24b sampai 25. Ya, 1, 2, 3. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara-saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sejenak. Dan tiap-tiap kita menyadari bahwa kita bisa masuk di dalam kemuliaan Tuhan hanya berdasarkan anugerah Tuhan. Dan kita harus percaya kepada anugerah Tuhan. Zaman sekarang adalah zaman yang disebut sebagai zaman anugerah. Di mana Tuhan membuka tangan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Siapapun kita, berapapun besarnya dosa kita, Dia mau memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan Dia mau menyucikan kita dan menguduskan kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kita masih sembah Tuhan. Kami masih menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi tempat ini Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu Bapa. Lawat setiap kami, Engkau jamah setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
kemuliaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Oh, nyatakan sungguh besar. Oh, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terserami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar. Oh, pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kami nyatakan Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Syananamaya syakaralamase, Engkau sungguh indah. Hiyaranamaya syakaralamase. Oh, yaralabalalabalalabalase. Haleluya. Syakalalabalalabalalabalalabalalabalala. Lebih lagi angkat suaramu, nyatakan sembah kepadanya, sebab Dia yang layak disembah. Hiyaranamaya syakaralamase. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Syalalabalalabalah takaralabalalabalalabalalabalalabalala. Iyanamaya syakaralabalamu. Angkat suaramu, katakan sungguh besar pengorbananmu. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh, sungguh indah
Saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita akan sama-sama pada hari ini merayakan perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kita, di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas kayu salib dengan mata iman kami melihat semua hutang dosa kami telah dipakukan di atas kayu salib. Seharusnya kamilah yang menerima hukuman itu, tetapi Engkau telah mengambil alih semua hukuman bagi kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama pada hari ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita pecahkan bersama, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menebus kami bukan dengan emas dan perak, bukan pula dengan barang fana, tetapi Engkau telah menebus kami dengan nyawamu, darahmu, jiwamu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita mohonkan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitahukan firman-Mu kepada kami, bahwa kami bisa diselamatkan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Dan hari ini telah kami rayakan, peringati melalui perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya hidup kami ada di dalam lindungan daripada kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, hari-hari depan kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, di setiap rumah Tuhan, Engkau yang membubui tanda darah itu pada setiap rumah kami Tuhan, sehingga tidak ada virus-virus berbahaya yang bisa hinggap kepada setiap kami Tuhan. Lindungi para suami, lindungi para istri, lindungi orang tua, lindungi anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan menjadi kota benteng kami, perlindungan kami. Sekarang kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Tuhan kiranya juga memberkati anak-anak kami dengan kecerdasan, dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Kami berdoa mulai anak-anak sampai remaja Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya setiap kami juga Tuhan mendapat pengertian-pengertian yang lebih lagi seperti hikmat Daniel yang diberitakan di dalam firman-Mu itu Tuhan. Sekarang kami berdoa juga untuk setiap usaha pekerjaan kami. Mungkin ada di antara kami yang usahanya terhambat Tuhan karena virus corona ini. Kami minta sekarang kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang takut kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Karena itu kami serahkan setiap usaha pekerjaan tangan kami Tuhan. Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal selama-lamanya. Haleluya,
Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama mengenai persembahan-persembahan, baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, atau persembahan yang lain bisa Bapak Ibu sampaikan di amplop-amplop keluarga, yang bisa juga disampaikan lewat PKS, atau juga nanti satu saat ketika Bapak Ibu bisa mampir di gereja ya. Nah kemudian saudara, bagi yang ingin memberikan persembahan melalui account bank seperti yang sudah tertulis di web kita, bisa memberikannya, dan jangan lupa memberikan berita setiap kali mentransfer melalui account bank ya. Dan yang kedua, pada hari Kamis tanggal 7 Mei, saudara, kita akan ambil waktu, ini hari libur ya, bersama-sama dengan jaringan doa nasional untuk kita berdoa bersama-sama, khususnya bagi bangsa Indonesia dalam menangani wabah corona ini. Kita minta kemurahan Tuhan di hari Kamis tanggal 7 Mei, kita bersama-sama ambil doa puasa. Saudara, bagi yang bisa berpuasa sampai sore, boleh ambil sampai sore atau semampu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang terpenting berdoanya. Kemudian malam harinya tetap ada doa multiplikasi pada hari Kamis itu ya. Kemudian komsel, yang ketiga komsel Jumat atau komsel Selasa ataupun komsel Sabtu tetap dilaksanakan di tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Selain doa-doa pribadi kita. Nah, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu-minggu yang akan datang, dan kita belum tahu sampai kapan kita ibadah online, tapi saya berharap kita tetap semangat dan tetap setia melakukan ibadah kita kepada Tuhan ya, karena saya percaya ibadah kita bukan karena sebagai suatu kewajiban, ibadah kita adalah sebagai satu rasa kasih kita kepada Tuhan ya, penyembahan kita kepada Tuhan. Setialah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akan menutup dalam doa, kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru kepadamu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, hadapkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, Allah dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.